Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Hijrah Perumahan Bumi Lestari Indah, Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Kemudian kita hormati para tokoh masyarakat hadir, guru-guru ambo banyak siku hadir, izin para guru. Kemudian nenek mama, alim ulama, cadik pandai, bundo kanduang, bapak ibu, para pemuda, remaja, adik-adik dan anak-anak yang kita sayangi. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah ba'da subuh rahimakumullah. Malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kini kita telah berada di Ramadan yang ke-16. Lalabis para Pak Ibu. Kita masih sehat walafiat dan alhamdulillah kita dan hadir masih bersemangat untuk melakukan berbagai rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Sebab kita yakin bahasa setiap ibadah yang kita lakukan Allah balasi dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Saking besarnya pahalanya Pak Ibu, amalan ibadah sunat yang kita lakukan di bulan Ramadan Allah balasi setara dengan pahala ibadah wajib di luar Ramadan. Dan ibadah wajib di bulan Ramadan Allah balasi dengan 70 kali lipat ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Untuk itu Pak Ibu, mari kita selalu istiqomah, antusias beribadah. Mudah-mudahan kita seluruhnya menjadi para pemenang, tidak ada yang tereliminasi. Dan di akhir hayat nanti, di akhirat Allah masukkan kita ke dalam surga melalui pintu istimewa. Tidak ada yang bisa masuk surga melalui pintu istimewa itu, namanya pintu Babur Rayyan, kecuali yang bisa masuk ke surga melalui pintu itu adalah orang-orang yang berpuasa. Apa Ibu, semoga kita seluruhnya Allah berikan kesempatan masuk ke surga melalui pintu itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam wajibnya kita Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, untuk beberapa menit ke depan sebagai tausiah pada subuh hari ini, kita coba membahas firman Allah dalam surah Az-Zariyat yang sudah kita baca di muqaddimah tadi. Ambo yakin banyak di antara kita yang hafal ayat itu. Ini kita baca dan kita terjemahkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali agar mereka beribadah, agar mereka menyembah, agar mereka mengabdi kepadaku. Apa Ibu? Kalau kita cari dari aspek bahasa Arab, kalimat tadi diawali dengan huruf istisna, yaitu ma, kemudian diiringi dengan harful istisna. Jadi ma itu huruf nafi diiringi dengan huruf istisna. Ma khalaqtul jinna, fungsinya adalah lil isbat, sama dengan kalimat la ilaha illallah. La itu huruf nafi, ada diiringi dengan huruf istisna illa, maka fungsinya adalah lil isbat, menetapkan, mengukuhkan, memperkuat. Jadi kalau la ilaha illallah, Tuhan itu hanya Allah. Di bawah ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun,
Allah ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepadanya. Lalu apa Ibu? Sesudah kita mengetahui bahasa Allah ciptakan kita hanya untuk beribadah kepada beliau. Dan ibadah itu secara garis besar ada dua macam. Pertama namanya ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang ditentukan rukun, syarat, kaifiyat, tata caranya. Contoh termasuk ibadah mahdoh itu solat, puasa, zakat, umroh, haji dan sebagainya. Ditentukan rukun, syarat dan kaifiyatnya. Namanya ibadah mahdoh. Dan ada pula namanya ibadah ammah. Ibadah ammah itu ibadah secara umum yang lebih luas. Contoh, bapak ibu membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, membaca Al-Quran, kemudian hal-hal yang bersifat secara umum, membuang duri di jalan, itu termasuk ibadah ammah. Jadi apapun yang kita kerjakan, ketika diniatkan untuk mencari Allah, maka itu tercatat sebagai ibadah. Lalu apa ibu, walaupun kita diciptakan tujuannya untuk beribadah, danlah basitungkin beribadah, namun ternyata ada hal-hal yang dapat merusak amal ibadah itu. Bagi yang mencatat judulnya, hal-hal yang dapat merusak amal ibadah. Apa ibu kita lah payah beribadah, tapi ada apa namanya yang merusak, virus, dia ada hamanya. Apa saja itu yang merusak amal ibadah? Lah payah kita beribadah, nak ada nilai pahalanya, bahkan bisa menimbulkan dosa. Dalam waktu yang terbatas ini, hanya 4 yang kita sampaikan. Hal-hal yang dapat merusak amal ibadah itu membuat ibadah nilai pahalanya menjadi 0, bahkan bisa menimbulkan dosa. Yang pertama, yang dapat merusak amal ibadah itu adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Walaupun apa ibu kita lebih situngkin beribadah, lapayah beramal ibadah, tetapi ketika diiringi dengan syirik, tidak ada nilai pahalanya, bahkan menimbulkan dosa. Apa contohnya Ustaz? Apa ibu, kebiasaan kita masyarakat Minang, menjelang masuk Ramadan, biasanya kita berkumpul, kakak baradia, ipar besan, sanak pemilih, kawan handai tolan, tetangga, diundang untuk menghubungkan silaturahmi atau silaturahim. Kemudian di situ mungkin berzikir, mungkin bertahlil dan sebagainya. Lalu diiringi dengan mendoa. Ketika mendoa itu Pak Jibu dibakar kumayan. Dan diyakini bahasa asok kumayan itulah yang menyampaikan doa kepada arwah-arwah, menyampaikan doa kepada Allah, maka itu termasuk syirik. Lalu Ustaz, apakah tidak boleh membakar kumayan Ustaz? Apa hukum membakar kumayan? Membakar kumayan tidak ada hukumnya. Tapi ketika diyakini itu sebagai wasilah mengantarkan doa, di situ di masalah. Sama model itu Pak Jibu, ketika kita membangun rumah, lalu kita bangun rumah berbuat pondasi pertama dahulu, bahkan membuat masjid musola. Ketika dibangun pondasi, lalu didabih ayam, bahkan kambing, darahnya diserakkan di pondasi. Tujuannya supaya orang yang menghuni rumah itu tidak diganggu oleh roh-roh jahat, oleh jin-jin jahat. Maka itu termasuk khurafat, tahayul, bahkan syirik. Lalu Ustaz, tidak boleh mendabih ayam ketika membangun rumah Ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Apa ibu, ambo ketika membangun rumah 2004 balik, dibawa ayam jantan gadang di pintu. Lalu ambo tanya, "Mbak, untuk ayam kok, Mbak? Kita dah habis Sultan." Alhamdulillah, makan ayam Mbak tersedekah macam. Di mana Mbak dah habis? Di pondasi. Tujuannya Mbak supaya nyaman nanti Sultan dan anak-anak tinggal di rumah. Mbak kecen, Mbak, mohon maaf Mbak, itu termasuk khurafat, syirik tahayul.
Tu nak boleh abak mendabi ayam siko. Boleh abak manga siko. 10 ekor dia abak dabi silakan. Tapi jangan diyakini bahasa itu akan menjadi namanya menenteramkan orang yang akan tinggal di rumah. Kalau itu mohon maaf menjadi syirik. Nah, termasuk apa Ibu? Kita membangun rumah, lalu di kuda-kuda digantungkan pisang, boleh, karambie, kemudian bendera. Kalau itu tujuannya sebagai sesajian, maka itu menjadi syirik. Tapi apa Ibu, ambo tanya pula kepada tua-tua, Pak, apa maknanya, apa filosofisnya sampai digantung buah kerambie di ate atau di kudo-kudo? Lalu jawab, Ustaz, makna dari menggantung buah kerambie itu, dulu orang membangun rumah ke Ustaz, nyotabang kerambie sampai sekian batang, sampai 10, 20 bahkan lebih. Mengingat kepada orang yang menghuni rumah, lah banyak batang kerambie ditabang tanam balik. Kalau itu kan maknanya bagus tuh. Kalau pisang, bapak, sama aja. Dulu orang mengrumah kau di Parak, barat batang pisangnya tabang. Dakik sawah muda tujuh. Maka mengingat kepada orang yang membangun rumah, tanam balik pisang-pisang itu. Itu Cik Ambo, bagus itu maknanya. Tetapi kalau diyakini itu sebagai sesajian, maka itu menjadi syirik. Jangan dapat pahala, bahkan menimbulkan dosa. Ya Pak Ibu, kalau amalan kita diiringi dengan syirik, tidak ada nilai pahalanya, bahkan menimbulkan dosa. Itu yang pertama, yang bisa merusak amal ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, yang dapat merusak amal ibadah itu adalah ar-riya. Apa itu riya? Beramal supaya dipuji oleh orang lain. Inyo kalau solat depan orang ramai tidak tanggung usuknya doh. Jogirakan sekali Allahu Akbar. Madam puluh tangannya supaya seolah-olahnya khusyuk. Tetapi kalaulah solat di rumah disurang pakai anduk saja. Nah itu namanya riya beramal. Termasuk ketikanya berimpak, bersedekah, berwakaf, bersoraan. Sianu wakaf 20 juta. Gadang lubang hidungnya kambang kampi merasa luar biasa ibadah wakaf infak sedekahnya. Apa Ibu? Dalam Al-Quran Allah jelaskan, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kamu nodai sodako yang sudah kamu berikan itu dengan manni. Manni itu artinya menyebut-nyebut kebaikan yang sudah dilakukan. Contoh, apa Ibu berwakaf AC atau kipas angin atau jam digital, lalu disabui itu AC masjid itu ikut mewakafkan. Kalau tidak diiko kan tidak kesajuk ke masjid model kini itu. Namanya manni, menyabik-nyabik. Itu WC masjid itu ketika ikut di pengurus ngurus. Kalau tidak kemudian itu masjid itu rancak kini dah. Namanya manni, menyabik-nyabik kebaikan lakukan. Lalu Ustaz, kalau menyampaikan laporan Ustaz, apakah itu juga termasuk riya, menyabik-nyabik Ustaz? Berbeda. Kalau laporan itu menyampaikan pertanggungjawaban, tidak termasuk riya. Yang riya itu nyesabik-sabik diri surang supaya dipuji oleh orang lain. Namanya manni. Kemudian azza. Azza itu menyakiti perasaan orang yang dia bantuan, orang dia sedekah, orang dia infak. Contoh, apa Ibu punya kemenakan, latih bola kewajiban membayar uang kuliah. Lalu di kampung abak jemandenya tidak bisa mengirim biaya kuliah sebab gagal panen dari banjir umpamanya. Datanglahnya kepada Pak Ibu minta bantuan, mak atau ete mohon bantuan untuk bayar uang kuliah semester kini sebab abak jemande di kampung tidak bisa mengirim piti, gagal panen, padi terendam di air banjir. Lalu kecil apa Ibu? Wah angkara juang minta sih badan yang gadang bau saulah model orang kuah dan bantu separuh lainnya bantu juga, tetapi lah menyakiti perasaan orang dibantu, namanya adza. Apa Ibu
amal ibadah, sedekah, kalau diiringi dengan ria, tidak ada nilai pahalanya. Sama dengan kasih dia te batu licin, tibo jan labe, leka doyo tersisa kasih tidak te batu le, habis ludas tandeh sadonyo. Maka hati-hati Pak Ibu, ketika kita beramal, beribadah, jangan diiringi dengan ria. Dan ketiga, yang bisa merusak amal ibadah itu adalah al-hasad. Apa itu al-hasad? Iri, dengki, sakit hati, busuk hati, sama itu. Hati itu bakare. Merasa ndak senang saya mencari orang dapat nikmat, sakit hati mencari orang dapat rezeki. Itu yang kita kenal dengan penyakit SMS. Apa itu? Senang mencari orang susah, susah mencari orang senang. Ketika tetangganya dapat nikmat, dapat rezeki, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, sakit hatinya. Calilah la membalio to baru lo nyo. Kerajo korupsi ke korupsi saya. Sakit hati mencari orang dapat nikmat. Apa ibu kalau ada perasaan itu lama tewak bakare hati itu diberasi. Cuci jo rinso. Rinsonya tu ikuti majlis taklim, ikuti tausiah, masjid, musalla dan sebagainya. Diperhisu hati surang-surang. Kok sakit rasa hati mencari orang dapat nikmat, berarti ada penyakit dalam hati itu. Betul pula senang hatinya mencari orang dapat musibah. Tetangganya sakit di rumah sakit, senang hatinya. Alhamdulillah matilah. Tak apa-apa saya kerajo sama ko. Sakit hati dia mencari kerajonya. Apa ibu kalau ada mulai itu sakit hasad itu jangan dapat pahalanya beribadah, bahkan hasad itu membakar, menghabisi kebaikan-kebaikan lakukan. Kata Rasul, iyyakum wal hasad. Waspada kamu terhadap iri, dengki, hasad. Fa innal hasada, maka sesungguhnya hasad itu yakulul hasanat, memakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan, kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan atau membakar kayu bakar yang kering. Pak Ibu, kalau diiringi dengan iri, dengki, sakit hati, tabakalah, habislah kebaikan-kebaikan dilakukan. Maka hati-hati Pak Bu. Kalau ada rasa iri dengki itu capek basuh, buang. Itu yang ketiga. Terakhir, yang dapat merusak amal ibadah itu adalah al-kibru. Apa itu al-kibru? Sombong. Dalam hadis Rasul menyampaikan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu habbatin minal kibr. Indak bisa masuk surga orang yang dalam hatinya ada rasa sombong walaupun sengenek. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, anna rajulan yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa an takuna na'lahu hasanatan. Rasul, ada orang yang suka berpenampilan rapi Rasul, bajunya berasi Rasul, sepatunya alih kakinya atau terompahnya berasi Rasul. Apakah itu termasuk orang yang sombong? Qala, Nabi menjawab, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha Indah, Maha Rapi. Allah suka kepada orang yang berpenampilan rapi dan indah itu. Al-kibru, yang dimaksud dengan sombong yang menghalangi orang masuk surga itu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Batrul haq itu artinya mencampakkan kebenaran. Nyetutui artinya nak namo menerima kebenaran. Ketika orang menyampaikan usul, pendapat, nasihat, gagasan yang itu hak, benar, baik, nyetutui telinga nak namo menerima. Kecenya ketika orang menyampaikan nasihat, inyolo kemagiambo nasihat dulu dan makan karak pada nyoma. Inyo basalemo lo masarawa dulu kula kadang cuma awak lo kanyu aja. Itu nama batrul hak. Tidak mau menerima kebenaran. Bukankah dalam syair Arab disebutkan unzur maqala wala tanzur mangqala. Cari apa yang disampaikan, kalau baik terima. Jangan dicari saya yang menyampaikan, sekalipun dari anak-anak awak,
Kalau itu kebenaran, kalau itu kebaikan, kalau itu memang baik, terima. Jangan dicampakkan kebenaran itu. Wa ghamtun nas. Orang sombong itu meremehkan orang lain. Inyo merasa superior, merasa paling hebat. Sehingga orang lainnya remehkan. Sianu 30 kini di pengurus. Mabe dia urus masaji. Kau nak selesai dia. Rumah tangga sudah selesai dah. Masaji itu kan urus. Namanya ghamtun nas, meremehkan orang lain. Ketika apa ibu, labas itu mungkin kita beribadah, tapi diiringi dengan al-kibru, dengan sombong, maka apa ibu ndak ada nilai pahalanya. Di akhir tausiah subuh ini kita simpulkan, apa ibu, kita diciptakan Allah tujuannya cieknya untuk beribadah kepada beliau. Namun walaupun kita lah berusaha maksimal beribadah, ada virus-virus, ada hal-hal yang akan dapat merusak ibadah itu. Tadi kita sebutkan 4. Yang pertama tadi syirik, yang kedua ria, yang ketiga hasad, yang keempat sombong. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal tersebut, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sayangi kita, selamat kita di dunia, dan dimasukkan nanti ke dalam surga di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.